Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel Little Paradise di episode 33. Ditatapnya sang pelayan lekat-lekat, meskipun pandangan matanya tidak bertemu dengan mata pemilik sang gadis. Piringnya hanya digenggam, belum melanjutkan untuk melahap potongan kue lainnya. Tidak perlu orang yang kelewat peka untuk tahu bahwa gadis itu tidak sedang bicara jujur. Intonasi suara dan gelagat yang terlihat amat panik seakan hanya menambah kecurigaan. Semakin kuat, cukup untuknya untuk menarik kesimpulan. Kau sedang ulang tahun hari ini, Renata? Meskipun sesungguhnya Brian sama sekali tidak ada hak untuk terus mendesak gadis itu soal apakah benar dia sedang berulang tahun atau tidak. Adalah hak dari Renata apabila ingin tetap bungkam dan tidak memberitahunya apa-apa. Sayang saja dia terlanjur penasaran. Terlebih dengan sikap gadis itu yang jelas-jelas terlihat bagi orang yang rahasia besarnya sedang dibongkar oleh penyelidik. Entah mengapa sebuah ulang tahun saja menjadi hal yang harus dirahasiakan darinya. Benar-benar. Renata terdiam di tempat, tak langsung menjawab, jantungnya berdebar keras. Entah mengapa, namun lama-lama dia merasa tidak sopan karena terus menghindari tatapan sang pemuda. Dia pun menggigit bibir bawahnya. Iya, jawab Renata lirih, dibarengi dengan ekspresi seolah dirinya adalah anak kecil yang baru saja ketahuan memecahkan pas kesayangan ibunya. Renata memiliki alasan sendiri mengapa merahasiakan hal sederhana semacam ulang tahun. Itu bukanlah hal besar, dan mengakuinya pun tidak seperti mengakui sebuah kejahatan besar. Tapi bagi Renata, dia lebih senang jika tak ada yang tahu kapan dirinya bertambah usia. Saat tinggal bersama dengan bibinya, Renata memberikan satu potong kue padanya. Yang dia dapatkan adalah tamparan keras, disusul piring pecah, serta kue yang terjatuh dari atas lantai. Bibinya sama sekali tidak senang ketika dia membuat kue hanya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Wanita itu berdalih jika yang Renata lakukan hanyalah menghabiskan uang dengan membuat makanan yang tidak berguna. Bukan pengalaman menyenangkan, tentu saja. Renata membuatkan kue hanya karena ingin membagi berkahnya kepada orang lain, bukan untuk dicerca dan disalahkan karena menghabiskan uang untuk hal yang tidak berguna. Memang benar, saat itu dia tidak ikut bekerja, tapi bibinya bahkan lebih sering membeli alkohol, yang mana juga merupakan hal yang paling tidak berguna ketimbang sekedar membuat kue bolu. Tapi saya tidak berharap diberi kado. Sungguh, saya juga tidak memaksa Tuan dengan halus mengucapkan selamat. Saya membuatnya karena ingin saja. Renata menggantung kalimatnya. Matanya berkedip cepat, masih menghindari bertemu mata dengan tuannya karena dia akui dia sedikit takut sekarang. Tapi kalau Tuan keberatan saya membuat makanan seperti ini, saya tidak akan mengulanginya lagi. Lanjut Renata lirih. Rasa takut yang tersisa tinggal bersama bibinya masih ada. Bukan itu saja. Kenapa tidak bilang? Brian sama sekali tidak mempermasalahkan fakta bahwa gadis itu membuat kue atau makanan mewah bukan karena masakan itu tidak sesuai dengan seleranya. Hanya saja dia merasa kebingungan, terutama Renata mengiyakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Sebelumnya Brian hanya penasaran, tapi ketika gadis itu mengaku ke pemuda itu bahwa justru tidak tahu harus berkata apapun, berbuat apa, bukankah seharusnya dia bicara sesuatu? Mendadak isi pikirannya kosong. Apa yang biasa orang lakukan pada Brian ulang tahun? Dia tidak begitu ingat karena Brian selalu memperlakukan hari ulang tahunnya seperti hari kerja pada umumnya. Dia tidak menganggap hari itu istimewa.
Tapi bukankah dia harus mengucapkan selamat ulang tahun? Memberi sesuatu sebagai... Tiba-tiba saja Brian berdiri dari duduknya. Begitu cepat hingga Sophie di sebelahnya ikut melompat dengan siaga untuk menyela keras. Renata juga kaget sehingga dia mengekik pelan dan bergerak defensif, menghalangi wajahnya dengan kedua tangannya dinaikkan sebatas kepala. Namun sang pemuda tidak memperdulikan hal itu dan langsung meletakkan piring berisi kuenya di atas meja. Kuenya masih tersisa banyak, hanya satu potongan kecil yang baru dinikmatinya ketika dia tiba-tiba terlonjak. Seakan baru teringat suatu hal yang amat penting, namun kemudian terdiam bagi orang kebingungan. Jantung Renata berdetak hebat. Dia mengira akan dipukul atau semacamnya. Namun pemuda itu malah diam. Dengan takut, Renata menurunkan tangannya dan mengintip. Selang 2 detik, barulah Brian melirik ke arah jam di tangan kirinya. Waktu masih menunjukkan pukul 3, yang mana membuatnya langsung menyadari bahwa waktunya tidak tersisa banyak. Disambarnya ponsel yang tadi diletakkan dengan asal di atas sofa, juga dompet kunci kamar miliknya. Kemudian dia menatap sang pelayan. Perjalanan mendekat ke arah gadis itu dan menepuk kedua bahunya dengan perlahan. Iris keemasan masih berusaha menatap mata. Renata, Tuan ada apa? Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Kalimatnya lugas, namun sama sekali tidak menanggapi kata-kata dari gadis itu sebelumnya. Bahkan menyela. Tidak juga untuk mengucapkan selamat, meski menyadari dengan penuh bahwa sang pelayan sedang berulang tahun. Tidak pula membahas soal kue maupun memberi konfirmasi mengenai boleh tidaknya gadis itu membuat lagi dessert semacam ini. Hanya satu kalimat tegas yang keluar. Gadis itu digiring menuju sofa untuk memaksa duduk dengan kedua tangannya yang menahan bahu Renata. Kedua matanya masih menatap wajah sang pelayan dari jarak dekat. Jangan bereskan kuenya, biarkan saja tetap di meja. Aku akan memakannya nanti. Kau diam dulu di situ, jangan bergerak dan tunggu sampai aku kembali. Tidak lama setelah berkata dengan nada suara yang meninggi, pemuda itu lantas melepaskan tangannya dan berlari keluar ruangan untuk menuju ke lift. Ditekannya tombol lift mengarah ke bawah dan pintu itu langsung membuka dengan cepat. Brian masuk ke dalam lift, menekan tombol ke lantai GF berkali-kali. Kembali mengecek jam tangannya dan mengetukkan sepatunya dengan cepat, seolah tidak sabar menunggu sesuatu. Dan Brian Fitzroy menghilang di balik pintu lift yang menutup, meninggalkan Renata yang duduk diam di sofa dengan ekspresi yang sangat kebingungan. Beberapa saat setelah pintu lift menutup, Renata berpandang-pandangan dengan Sophie. Anjing itu malah mengiringi kepalanya dan menyelak pelan. Renata tidak tahu kenapa pemuda itu sangat buru-buru, padahal biasanya tidak pernah seperti ini. Mungkinkah ada panggilan mendadak mengenai pekerjaan? Gadis itu hanya bisa mengangkat bahu dan menghela napas. Percuma, dia tidak bisa membaca pikiran orang. Dia pun bermaksud kembali bersantai dan menyamankan diri di sofa sambil menunggu. Tapi melihat Sophie yang mendekat ke arah piring kue milik tuannya, Renata langsung melonjak kaget. Sophie, jangan, ini bukan punyamu. Hampir saja Renata melihat kue yang nyaris utuh itu dijilat oleh anjing putih di sana jika tidak cepat-cepat diselamatkan. Dia diperintahkan untuk menunggu dan menjaga kuenya karena akan dihabiskan setelah kembali. Meski di kulkas masih tersisa banyak, dia tetap tidak akan membiarkan seandainya kue di meja malah berhias gigitan dari Sophie, atau malah tidak tersisa sama sekali. Hewan berbulu putih itu lantas menyelak, seolah mengajukan protes kepadanya.
Tidak, balas Renata. Dan kembali disahut dengan salakan. Ekor Sophie bergoyang cepat, menandakan ia tengah berharap diberi apa Renata pegang sekarang. Bahkan dua kaki di depannya kini sudah bertumpu pada lututnya. Sophie duduk. Sebuah hal yang melegakan karena anjing itu mau menurut padanya. Hela napas lega meluncur dari bibirnya. Renata kembali menyadarkan punggungnya. Entah dia harus menunggu berapa lama. Dia juga tidak tahu tuannya pergi kemana. Yang bisa dilakukannya hanya duduk menunggu. Kepalanya menoleh pada jam dinding tak jauh dari sana. Jarum jam sedang menunjukkan pukul 3 lebih. Belum lewat 5 menit sejak tuannya pergi dari sana. Perkiraan waktu 30 menit mungkin terlalu cepat. Sembari menonton televisi, Renata terus mengira-ngira kapan pemuda itu akan kembali. Tanpa sadar, rasa lelah karena bekerja keras seharian pun menumpuk kembali karena merasa nyaman duduk di sofa. Entah sejak kapan Renata memejamkan matanya dan jatuh ke dalam alam bawah sadarnya. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol like-nya beserta komentar sebanyak-banyaknya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.